Eh, Selamat sore, salam sejahtera, salam konsolidasi intelektual dan kekeluargaan untuk kita semuanya. Luar biasa ya, bisa hadir di tengah kesibukan teman-teman di hari libur. Itu kita sama-sama saling belajar seperti itu. Jadi biasanya IKIP itu selalu bikin gebrakan-gebrakan baru, entah itu mempunyai jangka panjang ataupun jangka waktu yang singkat. Tapi kalau teman-teman misalnya sama-sama ya kita dari Lembata, teman-teman tentu tahu apa saja aktivitas organisasi mahasiswa Lembata yang ada di Malang. Nah, kecenderungannya itu hanya sedikit sekali yang bergerak di bidang kayak kajian ataupun diskusi seperti ini. Nah, sedangkan tentu kita sebagai mahasiswa tujuannya dari sana ke sini, dari Lembata ke Malang itu kan untuk menuntut ilmu seperti itu. Tapi seperti apa misalnya kesadaran kita ketika berada di Malang? Artinya apa? Menuntut ilmu itu kira-kira tempatnya di mana? Apakah hanya di kampus saja, ataukah ada ruang-ruang lain yang bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu tersebut? Nah, artinya setidaknya hari ini IMBLIK ya, Ikatan Mahasiswa Lembata IKIP. Nah, itu sudah membuat suatu langkah lebih maju. Tak apa-apa misalnya hanya 2-3 orang saja, itu tetap dipertahankan semangat untuk belajar seperti itu. Entah misalnya belajar seperti yang akan hari ini kita bahas bersama-sama, yaitu filsafat manusia, ataupun misalnya teman-teman dengan beraneka ragam jurusan itu bisa saling berdiskusi. Artinya apa misalnya yang jurusan sejarah bisa memaparkan tentang sejarah, geografi, pendidikan ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman misalnya yang secara basically jurusan sejarah itu kan bisa menyusun sejarah Lembata, dibukukan misalnya, ataupun misalnya bisa menyusun sejarah daerah asalnya masing-masing. Karena fakta menunjukkan bahwa sebagian besar sejarah tentang daerah kita, misalnya kecamatan-kecamatan di Lembata itu belum terbukukan dengan baik. Begitu juga misalnya teman-teman yang jurusan sejarah bisa bekerja sama dengan jurusan pendidikan, membukukan sejarah cerita rakyat dari masing-masing daerah. Itu kan bisa menjadi suatu buku ajar di Lembata ataupun muatan lokal seperti itu, sehingga generasi kedepannya itu kita tidak asing dengan cerita ataupun dongeng-dongeng di daerah kita sendiri seperti itu. Nah, jadi hari ini kemungkinan kita punya waktu sampai jam berapa nih kira-kira? 1 jam lah ya, ataupun 1,5 jam, soal bisa 2 jam untuk kita mencoba berdiskusi tentang filsafat manusia. Ini rata-rata semester berapa nih? 6 dan 4. Oke. Jadi Dan akhir filsafat manusia ya. Jadi ada dua kata kunci di sini yang nanti akan kita pelajari secara bersama-sama, yaitu filsafat dan manusia. Nah, mungkin yang belum akrab di telinga kita itu filsafat ya, seperti itu. Nah, cuma kalau manusia itu selalu akrab, bahkan bukan akrab lagi, karena kita sendiri adalah manusia itu sendiri. Terkecuali kita melakukan pengingkaran ya, atau tidak mengakui diri kita sebagai manusia. Mungkin angkat ya, saya malaikat begitu misalnya, atau saya jin misalnya. Nah, jadi seperti apa misalnya filsafat manusia ini sendiri. Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, yang pertama barangkali kita akan coba mengulas sedikit tentang filsafat ini sendiri. Nah, barangkali teman-teman sudah kenal ataupun akrab dengan filsafat atau ada yang belum. Nah, sekilas saja bahwa filsafat ini dia kan secara akar kata itu kan dari 2 kata, yaitu philo dan sophia.
Philo ini artinya cinta atau sahabat ataupun teman ataupun reu ya. Nah, sedangkan Sophia ini artinya apa? Kebijaksanaan, kebenaran ataupun pengetahuan. Nah, jadi Sophia ini artinya kebijaksanaan, kebenaran ataupun pengetahuan. Sehingga orang yang mempelajari filsafat ataupun berkenal dengan filsafat, maka diharapkan mereka adalah orang-orang yang menjadi pecinta daripada kebijaksanaan ataupun orang-orang yang selalu menjadi sahabat daripada pengetahuan. Seperti itu. Misalnya tadi sebagaimana dikatakan oleh moderator bahwa rasa ingin tahu seperti itu. Nah, sehingga ending akhirnya orang mempelajari filsafat itu adalah menjadi orang yang bijaksana. Nah, tentu kita sebagai manusia ingin menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kebijaksanaan ini itu merupakan cita-cita purba setiap manusia. Kita mau tanya orang zaman dulu, zaman sekarang bahkan masa depan, mau nggak menjadi orang yang bijaksana? Dia pasti tentu akan mau. Cuma kadang-kadang dalam praktiknya ataupun dalam tindakannya itu bijaksana menurut seseorang belum tentu bijaksana menurut orang lain, seperti itu. Artinya apa? Masing-masing manusia dia punya persepsi ataupun dia punya pandangan, dia punya pemahaman tersendiri tentang kebijaksanaan ini. Nah, jadi itu sekilas tentang filsafat. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mempelajari itu, tinggal bisa baca dari buku-buku ya, ataupun ya bisa diskusi lebih lanjut. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak akrab dengan kata filsafat ini. Nah, tapi kira-kira teman-teman akrab nggak dengan kata hikmah? Nah, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita tidak akrab dengan kata filsafat, tapi kita lebih akrab dengan kata hikmah. Contohnya apa? Pada setiap kejadian yang kita alami, bahkan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dapat ungkapan ambil saja hikmahnya. Betul? Atau orang tiba-tiba kita misalnya ada kejadian atau ada kedukaan begitu, yang sabar ya, semua itu ada hikmahnya. Iya enggak? Artinya apa? Saya bilang tadi bahwa filsafat itu merupakan cita-cita purba manusia. Artinya apa? Sebagaimana misalnya hikmah itu sendiri. Jadi filsafat padanan katanya untuk bahasa Indonesia itu lebih tepatnya adalah hikmah. Kenapa? Karena orang misalnya di dalam kehidupan sehari-hari pada setiap kejadian mereka selalu menyampaikan ambil saja hikmahnya. Atau misalnya nih kata di semester akhir ya, nih, entah 8, 10 atau 12, kau belum lulus, ya semua pasti ada hikmahnya. Nah, jadi sekarang misalnya artinya apa? Pada setiap kejadian itu kita ingin mengambil hikmahnya. Nah, sekarang pada setiap kejadian itu bagaimana kita bisa sampai pada hikmah itu sendiri. Artinya bahwa kejadian itu yang kita petik itu memang hikmahnya. Nah, artinya apa? Ajakan ataupun saran ataupun pendapat bahwa ambil saja hikmahnya itu dia memberikan jalan atau tidak untuk kita mengambil hikmah itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu orang hanya menyarankan untuk ambil saja hikmahnya. Artinya kita nih sering nggak apa-apa, kan sudah sering pengalaman kan, biasa begitu. Jadi bagaimana kita bisa sampai pada hikmah ini?
Jadi artinya apa? Berfilsafat berarti kita berupaya untuk mengambil hikmah itu. Jadi hikmah itu kita ambil, itu kira-kira bagaimana caranya, dengan apa saja, tahapannya bagaimana agar kita bisa sampai pada hikmah. Misalnya nih, utamanya mahasiswa, ibu kos sudah menuntut, telepon orang tua, aduh anak kayaknya kemarin baru kirim, teman datang, ya yang sabar saja, pasti ada hikmahnya begitu. Jadi sekarang bagaimana kita untuk sampai pada hikmahnya? Artinya iya bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya. Cuma bagaimana caranya agar kita tuh bisa sampai pada hikmah itu. Nah, disitulah urgensinya kita mempelajari filsafat. Nah, mempelajari filsafat itu satu, kita bisa mendekati ataupun mempelajari filsafat sebagai suatu produk pemikiran. Yang kedua, filsafat sebagai sarana atau alat atau metode untuk berpikir itu sendiri. Nah, jadi artinya apa? Pertemuan kita kali ini, entah nanti misalnya kita menjadikan filsafat atau mendekatinya dengan produk pemikiran atau sebagai sarana untuk berpikir. Dalam artinya apa? Bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini? Atau misalnya Sophia tadi itu kan bijaksana, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Atau misalnya bagaimana agar kita sampai pada kebenaran? Atau misalnya yang lebih dekat dengan kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa menjadi sahabat pengetahuan, atau bagaimana kita bisa berpengetahuan? Kan kita kesini menuntut ilmu kan, atau mau menambah pengetahuan. Sekarang bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan pengetahuan itu? Kalau misalnya kita dekati dengan filsafat sebagai suatu produk pemikiran, maka tentang hikmah ataupun kebijaksanaan, tentang kebenaran, kita tinggal apa? Mengambil produk-produk pemikiran saja. Artinya apa? Tinggal kita kutip, kita ambil tokoh-tokoh mana saja. Artinya apa? Pada setiap kejadian itu ambil saja hikmahnya. Ya bagaimana caranya? Oh ya, kemarin ada teman saya, dia mengalami kejadian begini. Ternyata di balik kejadian itu dia mendapatkan transferan misalnya beasiswa misalnya. Jadi sebagai suatu produk pemikiran, artinya mau menjadi orang bijaksana, bagaimana caranya? Nah, sudah ada produk pemikiran tentang caranya menjadi orang bijaksana. Sudah ada produk pemikiran orang-orang ataupun misalnya ahli filsafat ataupun para filosof tentang apa? Bagaimana caranya untuk berpengetahuan. Sudah ada produk pemikiran tentang bagaimana caranya mengambil hikmah. Tinggal kita ikuti saja cara-caranya mereka sampai nggak kita pada hikmah itu. Ambil contoh misalnya hikmah ini ibarat kampus IKIP, kampus C. Nah, bagaimana agar orang, teman-teman peserta yang tahu akan informasi kajian IMBLIK ini bisa sampai di kampus IKIP? Satu, dia bisa menggunakan produk pemikiran ataupun hasil petunjuk sebelum-sebelumnya. Oh, Anda mau ke IKIP itu dari sini. Maka Anda akan sampai di IKIP. Nah, kalau misalnya sebagai sarana berpikir, maka kita produk pemikiran itu bukan menjadi acuan yang tetap atau bukan menjadi suatu petunjuk yang pasti. Kita masih bisa mencari alternatif yang lain. Nah, artinya apa? Ada aktivitas berpikir yang kita lakukan untuk sampai di kampus IKIP ini. Atau ada aktivitas berpikir yang kita lakukan untuk mencapai hikmah itu sendiri. Kenapa? Karena produk pemikiran, misalnya para filosof atau ahli pikir terdahulu, itu akankah sama dengan generasi sekarang? Ini generasi milenial ya. Nah, jangan sampai beda. Sama misalnya nih,
katakan misalnya ada turnamen sepak bola, bagaimana caranya menang? Oh ya, ini strateginya, ini paling ampuh nih, 4-3-3, 4-2 dan sebagainya. Nah sekarang akankah realitas pertandingan itu sama seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga kita pakai teori-teori ini? Ataukah justru kita perlu berpikir ulang untuk menyusun strategi agar kemenangan itu bisa kita raih? Nah, jadi kita bisa mendekati filsafat seperti itu. Kalau produk pemikiran itu tinggal kita baca saja. Ini tokoh A, tokoh B, tokoh C. Sama misalnya. Jadi teman-teman misalnya mau mendalami ilmu sejarah, mau pendidikan misalnya. Jadi tinggal kita cari saja siapa saja tokoh-tokoh ataupun orang-orang terdahulu yang mereka sudah punya produk pemikiran yang berbicara tentang sejarah, yang berbicara tentang pendidikan. Nah, atau yang kedua kita bisa serana berpikir. Kenapa? Karena orang-orang yang ataupun produk pemikiran yang sudah ada itu kan dilahirkan oleh orang-orang atau manusia juga. Nah, sekarang kita juga manusia. Kenapa hanya kita tidak juga berpikir barangkali kita juga akan melahirkan suatu produk pemikiran yang baru. Teman-teman bisa mengambil kasus misalnya kalau punya Facebook ya, di grup bicara Lembata itu, kasus apa orang sudah punya produk pemikirannya tinggal kutip aja. Kan kita juga bisa kan kasih ya pendapat sampai sana. Biar orang ribut sendiri di sana kan. Seperti itu. Artinya apa? Semakin banyak produk